Aku akan membuka pintu. Aku ingin tahu siapa itu. Halo, bunga untuk Anda. Indahnya. Betapa banyaknya permen. Mataku terbelalak. Wah, bahkan ada air mancur coklat. Aku akan coba mencelupkan popcorn dan marshmallow ke dalamnya. Sangat lezat. Aku akan mencoba sesuatu yang lain. Betapa aku sangat suka coklat. Aku akan menaruh bunga di dalam vas sebelum para tamu tiba. Itu saja, bagus. Aku akan mencoba biskuit. Jennifer, apa yang kamu lakukan? Pestanya bahkan belum dimulai dan kamu sudah makan semuanya. Maaf Mia, aku tidak bisa sabar menunggu. Air mancur coklat ini sangat enak. Berikan padaku. Apalagi, seharusnya ada di meja liburanku. Oh tidak. Kamu merusak pakaianku dan menumpahkan air mancurnya. Aku tidak akan membiarkan kamu lolos. Awas. Mari kita lihat siapa yang menang. Aku yakin aku akan membuat Anda dalam tantangan ini. Aku tidak yakin, aku bertekad akan sulit membuatku bingung. Stroberi segar itu enak. Nah, semuanya dimulai dengan kegagalan. Aku tidak akan mengatakan itu. Aku mendapatkan stroberi yang harum dan matang. Coklat membuatnya lebih nikmat. Aku sangat senang aku bisa meyakinkan ini. Mungkin kamu mau, Mia? Mengapa kamu menggoda aku, Jennifer? Ini tidak adil. Aku hanya ingin bersenang-senang. Stroberi ini milikku dan hanya aku. Oh, betapa segarnya. Cocok dengan coklat. Berhenti melempar, aku tidak suka. Ayolah, itu terjadi tidak sengaja. Aku datang dengan sesuatu. Apa kamu menggodaku lagi? Aku tidak akan membelinya. Aku hanya ingin menunjukkan satu trik. Ternyata bagus, bukan? Bukan itu saja. Sekarang angka yang mematikan. Aku akan menangkap semua buah beri dalam coklat dengan cepat. Mulai. Oh tidak, ada yang salah. Semua sudah lewat. Ya, aku tertutup coklat dan kehilangan stroberiku. Kamu layak menerima itu. Itu salahmu. Mari kita lihat bagaimana kamu akan melakukannya dengan lada. Aku pikir jauh lebih sulit untuk memakannya daripada menangkap stroberi berlapis coklat. Aku tidak yakin apakah aku menyukainya, tapi aku tidak bisa memilih. Aku dengar bahwa lada kadang ditambahkan coklat. Aku tidak bisa membayangkan mengapa. Itu sangat menjijikan, tapi aku bisa mengatasinya. Kamu lihat. Mia, kamu memerah. Karena aku terbakar. Mulutku terbakar. Tolong. Apa yang harus aku lakukan? Aku panik. Bisakah kamu memberi segelas air? Oh, kamu bisa meminum coklat. Lebih baik. Tapi aku merasa sedikit kusut. Aku akan beristirahat sebentar. Oh, bukan ini. Kamu membakar stroberiku. Maaf, ini tidak sengaja. Tidak sabar untuk mengetahui apa yang ada di balik selimut itu. Aku punya Skittles. Aku sangat senang mendapatkannya. Apa yang kamu punya? Mari kita cari tahu. Wah, ikan mentah. Jijik, baunya sangat busuk. Makannya cepat dan kemudian bau busuknya akan berhenti. Ini adalah hal terburuk yang pernah aku lihat. Mari kita lihat bagaimana kamu menanganinya sekaligus. Jangan menyodorkan ikan itu ke aku. Hiruplah sendiri. Kamu sangat baik. Mengapa kamu menakutiku? Ups, pukulan yang... Sekarang ambil ikanmu dan selesaikanlah. Kamu benar-benar dalam satu hal. Kamu harus melakukannya sesegera mungkin dan lupakan saja. Itu saja aku lakukan. Ini pemandangan yang mengerikan. Aku senang sudah berakhir. Waktunya untuk Skittles. Aku telah menemukan sesuatu. Saatnya untuk menjalankan rencana. Dengan bantuan sendok, aku bisa menyendok permen dan mengisinya dengan coklat. Aku pikir ini akan sangat nyaman. Bisakah kamu suapi aku? Jangan repot-repot, Jennifer. Tidakkah kamu lihat aku sibuk menerapkan rencana brilianku? Akhirnya aku bisa merasakan Skittles dalam coklat. Tuhan, ini sangat lezat. Aku tidak ragu, aku juga harus mencobanya. Yummy. Sekarang kembalikan permenku ke tempatnya. Seraka, apakah kamu benar-benar merasa kasihan dengan satu permen untuk temanmu? Lihat.
coklat. Kita menjatuhkan Skittles di air mancur coklat. Ini untuk yang terbaik. Sungguh menyenangkan. Aku masih mencobanya. Tidak lagi. Aku sudah mengatakannya. Aku akan mengingatnya. Kita lanjutkan. Mari berfoto bersama. Sungguh burger yang lezat. Kebahagiaanku tidak mengenal batas. Apa yang kamu makan? Kue yang besar dan indah. Krim ini sangat menarik untukku. Apa yang kamu lakukan? Jangan pernah menyentuh kueku dengan tangan kotormu. Lebih baik makan burger. Kamu betul, ada yang harus aku lakukan. Taburi dengan coklat dan cobalah. Aku sangat tertarik dengan apa yang terjadi. Aku belum pernah mencoba burger dengan coklat. Dan sebaiknya kamu jangan mencobanya. Bodoh, sangat jelas. Ini tidak kompatibel. Aku tahu cara memperbaikinya. Kamu hanya perlu memakan semua yang ada di dalamnya. Timun, tomat, selada, roti, dan saus akan menjadi hidangan utama. Dan roti berlapis coklat akan menjadi hidangan penutup. Oh ya, hampir lupa kejunya. Keju juga harus dimakan. Rasanya lezat tanpa coklat. Lihat roti yang digoreng ini. Bagaimana mungkin kamu tidak menyukainya? Secara pribadi aku sulit untuk menolaknya. Ngomong-ngomong aku sudah makan enak. Saatnya untuk yang manis-manis. Baiklah, segera selesai. Bersabarlah sedikit lagi, aku hampir memakan semuanya. Nah, ada roti yang tersisa seperti rencana. Saatnya untuk celupkan di air mancur. Ini akan berubah menjadi kue atau roti lapis. Terlihat dan baunya luar biasa. Oh, betapa lezatnya. Aku sangat senang. Sudah selesai. Sekarang aku bisa mencicipi kueku. Tapi bagaimana cara mengambilnya agar tidak kotor? Oh, aku tahu. Kamu harus memotongnya menjadi beberapa bagian. Jadi akan jauh lebih mudah untuk mencelupkannya ke dalam air mancur coklat. Aku melakukannya dengan cukup baik. Aku hanya perlu sedikit cepat. Kemarilah sayang, saatnya untuk mandi coklat. Aku yakin aku akan membuat ledakan manis. Tidak mungkin sebaliknya. Terlihat luar biasa. Saatnya untuk mencicipinya. Kamu akan menjilat jari-jarimu seperti yang kukira. Biarkan aku mencobanya, tolong. Kita teman, ingat? Ini tidak mengubah apapun, tidak. Baiklah. Aku harus memberi pelajaran kepada para gadis serakah ini. Dia tidak pernah berbagi denganku. Aku akan menambahkan Tabasco ke dalam air mancur. Mari kita lihat bagaimana dia berbicara setelah itu. Aku yakin dia tidak akan suka rasa yang pedas. Beberapa tetes saja sudah cukup. Sekarang aku hanya akan menunggu. Aku ingin suplemen, rasanya sangat lezat, tidak bisa berhenti. Kamu betul menyukainya? Betul, tentu saja. Tapi mengapa pedas? Seluruh mulutku terbakar. Aku perlu minum coklat panas. Oh, ini tidak membaik. Apa yang terjadi? Seperti aku semakin terbakar. Tolong. Nah, dia minum terlalu banyak coklat dengan Tabasco. Aku harus membereskannya. Harus menarik talinya. Aku ingin tahu apa yang ada di sana. Ayo. Kita pengen tahu ini ada apa. Wow, ini Skittles. Sebuah ember penuh permen. Wow, betul. Mia, ini enak sekali. Periksa ember kamu. Mari kita cari tahu apa yang ada di dalamnya. Aku harap ini juga permen. Oh, apa itu? Mia, kamu berlumuran cat. Oh, ada sesuatu yang jatuh dari situ. Apa ini? Mari, itu kuncinya. Kita bisa keluar dari sini. Menarik. Gembok mana yang cocok ya? Aku pikir yang satu ini. Oh, betul, dia cocok. Ayo kita berpelukan. Oh, aku lupa. Oh, lihat. Ini ada tugas berikutnya. Kita harus memeriksa apa yang ada di dalamnya. Siapa yang akan membuka? Batu gunting kertas. Periksa. Oke. Baiklah, mari kita lihat. Apa ini? Ada cacing. Tenanglah, Mia. Mereka tidak akan memakanmu. Kita harus mendapatkan kuncinya. Baiklah. Mama, ini menjijikan. Sudah ketemu. Di sini, apa itu? Itu tidak terlihat seperti kunci. Kita harus meriksanya. Aku mengerti. Ini adalah kode untuk kunci kedua. Di sana, lihat. Dia terbuka kan? Yeay, buka.
Aku ingin tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Lihat, ada sebuah kotak dan ada sedotan koktail yang mencuat keluar. Yummy. Aku tidak mau minumin dari situ, ah. Baiklah, aku duluan. Ini menjijikan. Tidak mungkin diminum. Ayo, mari. Sekarang kamu. Wow, ini benar-benar enak. Aku mau lagi. Apa itu? Bisa kau memberikan sedikit kepada temanmu? Tidak, ini punyaku. Ini lezat sekali. Tapi tidak ada apapun dalamnya. Jadi kuncinya ada di gelas kamu nih ya. Lagi, oke, apapun diperlukan untuk kita bebas. Oh, itu dia kuncinya. Aku menemukan. Mari kita bergegas dan membuka kunci ketiga. Benar, yeay. Kita adalah tim yang sangat hebat. Ada apa lagi ya? Maukah kamu bukanya? Enggak mau. Baiklah, aku akan mulai. Wow, ini adalah kue coklat dengan kacang dalamnya. Aduh, ini enak sekali. Hei, Mia. Baiklah, giliranku untuk membuka. Wow, apakah ini blaster? Aku ingin tahu bagaimana fungsinya. Hei, hati-hati dengan itu. Ambillah. Bagaimana cara kerjanya? Ini tidak jelas. Oke, tidak ada waktu untuk mencari tahu. Bukalah berangkas yang terakhir. Mari kita lihat. Iyuh, ini adalah sepotong keju yang busuk. Aku mau muntah. Aku sudah tahu apa yang harus dilakukan dengan itu. Wow, itu berubah menjadi pelangi. Itu dia, aku ingin sekali makan sepotong seperti ini. Betul sekali, ini lezat. Dan aku tentu saja. Ini, ambillah setengahnya. Nyam-nyam. What? Aduh. Ada apa denganmu? Apakah kamu tersedak? Aku akan bantumu. Tidak, ini kuncinya. Baiklah, yeay. Ayo kita buka kuncinya. Bagus, kita melakukannya lagi. Sekali lagi, mari kita lihat. Aku akan menghitung. Eni, meni, mini, mani. Apa aku? Ini dia. Ayo pergi, mari. Oh, ada sesuatu yang bergerak di sana. Mia, ini tikus. Oh, aku takut tikus. Oke, kita perlu mengembuskan nafas. Tenanglah. Aku menemukannya. Mari kita pergi. Kata sandi lagi. Kode untuk membuka kunci nomor 5 adalah semua 5. Betul, itu mudah. Lagi. Mari kita lihat. Yummy. Gimana jika aku mendapatkan minuman yang enak? Haruskah aku mulai? Ayo. Wow, ini cola. Aku suka sekali cola. Yummy. Tapi tampaknya tidak ada apapun di dalamnya. Baiklah, sekarang aku. Sungguh kekejian yang luar biasa. Aku punya ide tentang apa yang bisa kita lakukan. Mari kita ambil Magic Blaster. Dan sekarang pasti ada sesuatu yang enak di sana. Ya, aku tahu. Betul, ini adalah milkshake coklat yang lezat. Bagaimana? Tidak ada? Aku bercanda. Inilah kuncinya. Mari kita buka. Mari, bolehkah aku? Yeay. Dan tugas berikutnya adalah dalam 3, 2, 1. Ayo. Wow, kamu yang pertama kali membuka. Tidak, ini giliranmu. Baiklah, apa yang ada di sini? Wah, apa ini? Kita semua kotor. Betul. Sekarang giliranmu. Baiklah, kita buka. Oh. Sekarang kita semua kotor, betul. Tidak, biru ini tidak cocok untukku. Kenapa kamu tertawa? Bukalah yang terakhir. Tidak, aku akan melakukannya. 1, 2, 3. Seri, bersama-sama. Ini dia, kunci terakhir. Yeay, kita akan bebas. Selamat, kalian telah menerima kunci terakhir. Mari kita buka. Ya,
Kita berhasil. Nenek waktunya bangun. Si kecil sudah memikirkan apa yang ingin dia makan. Dan dia meminta segunung pancake panas. Tidak masalah, nenek bangun. Kita harus buat pancake. Nenek dan juru masak menguleni adonan dengan cepat sehingga tidak ada yang menyadarinya. Dan sekarang mereka membuat pancake. Kelihatannya lezat, tapi aku bisa melakukan yang lebih baik. Itulah yang aku dapatkan. Aku akan menambahkan pewarna makanan dan pancake akan menjadi warna yang berbeda-beda. Andi memutuskan untuk memberikan sesuatu yang istimewa kepada adiknya. Lihat betapa banyak adonan berwarna yang dibuatnya. Dan sekarang ia akan mengubahnya menjadi pelangi. Aku akan mendapatkan marshmallow di atasnya dan akan menaruh taburan berwarna. Kau sangat ceroboh, Andi, dan memang pancake paling enak dimakan dengan sirup dan irisan mentega sedikit. Ini adalah resep nenek yang sederhana namun telah diuji coba. Pancake sirup maple, tidak ada yang terkejut tentang hal itu. Berikut ini sebagian pancake dari seorang profesional. Aku akan membutuhkan telur yang satu ini. Resep ini di telurnya harus direbus. Selama direbus, kita akan menyiapkan bahan-bahan ham, sayur, dan di dalam pancake-nya. Setelah itu, sudah matang telurnya dan kita taruh di atas pancake-nya. Cantik, lezat, dan sangat sehat. Inilah saatnya bagi gadis kecil untuk menilai upaya para kontestan dalam tantangan. Pancake mana yang paling disukainya? Pertama, pancake pelangi Andi, mereka lezat. Sekarang kita coba pancake nenek. Mereka terlihat sederhana namun sangat lezat. Pancake koki terlihat tidak biasa, tapi kuning telur mentah dan telur rebus itu menjijikan ternyata. Si kecil tidak menyukainya. Dan pemenangnya ini jatuh pada pancake pelangi Andi. Yeay, aku menang. Biarkan aku memperbaikinya. Hei nenek, jangan sentuh dengan tanganmu. Perhatian, anak itu ingin makan steak yang berair. Tidak masalah, nenek bisa melakukannya. Apa kamu yakin? Tepat sekali, aku juga bisa. Ini dia, ambil dan goreng. Tidak ada yang rumit. Bagaimana kamu bisa menggoreng steak tanpa minyak? Kamu harus mengolesi wajannya dengan panggang yang baik. Iya, menambahkan minyak betul. Andi, kamu tidak perlu menambahkan begitu banyak minyak. Tentu saja harus mencoba masukkan minyak ke dalam wajan, bukan menuangkannya. Sekarang masukkan sepotong daging ke dalam wajan sampai dia kecoklatan. Oh betul, itu luar biasa. Terkesan, kamu bertaruh, hanya aku yang bisa melakukannya sendiri. Tentu saja bisa, Andi. Yang penting jangan sampai kehilangan penggorengan. Kalian tidak melewatkannya. Hei anak muda, lihat dan pelajari. Ngomong-ngomong, steakku hampir matang. Medium rare yang sempurna. Sekarang bisa membubuhinya. Lemparan yang bagus. Sebentar, nenek, lihat aku akan melemparnya juga seperti koki sungguhan. Aduh. Oh tidak, dia jatuh ke lantai. Ya, rambut dan kotoran yang terkumpul. Semuanya juga mentah dan kurang matang. Yuh. Tidak, kamu tidak dapat menyajikan hidangan seperti itu. Aku tahu apa yang harus dilakukan. Aku akan menaruh lebih banyak saus tomat di atasnya. Dia akan menutupi ketidaksempurnaannya. Itu saja. Baunya enak. Terima kasih, Mia. Steakku benar-benar lezat. Aku hanya perlu menambahkan beberapa tangkai rosemary sebagai hiasan. Dan inikah yang kau sebut garnish, Nek? Aku tahu sesuatu yang lebih baik. Betul sekali. Mia tahu rahasia steak emas ala Salt Bay yang terkenal. Ini akan menjadi steak emas yang sungguhnya seperti restoran termahal. Daging harus dipotong dengan pisau tajam. Baiklah, selesai. Begitulah adanya. Selesai, sekarang kita bisa menyajikan. Makanan akhirnya dicicipi. Daging dan saus tomat tidak membuat bayi nafsu makan. Lihat dia, kamu bisa melihat rambut dan kotoran. Steak emas itu ingin tahu bagaimana rasanya bagi si kecil. Kelihatannya lezat tapi tidak mengesankan. Steak nenek berbau lezat. Dan yang terpenting, si kecil sepertinya menyukainya. Sederhana, rapi, tetapi lezat. Steak nenek tidak diragukan lagi. Nenek menang, yeay. Waktunya untuk pencuci mulut. Dan si kecil ingin makan es krim. Aku tahu resep serupa. Ini es krim, tentu saja nenek tahu. Ini tidak rumit. Baiklah, apa yang ada dalam resep? Aha, kamu harus memotongnya menjadi potongan-potongan kecil. Indah sekali, aku akan memotongnya dengan cepat. Seperti ini. Mudah sekali aku akan memotong es krim. Keren. Hati-hati dengan pisaumu anak muda. Jangan melempar makanan di sekitar dapur. Aku terbawa suasana.
Itulah yang terjadi apabila suatu pekerjaan dipercayakan kepada amatir. Sementara itu aku menyiapkan segalanya. Yang tersisa hanyalah melengkapi semuanya dengan porsi yang bagus. Hasilnya sempurna menghiasi es krim dengan kulit lemon. Rasa asam lemon sangat cocok dengan manisnya es krim. Daun mint dan puncak dari layanan adalah es krim. Beginilah cara es krim disajikan di restoran terbaik. Voila. Oh my god. Lihat itu luar biasa sekali. Wow, keren. Nenek dulu juga bisa melakukannya. Mengiris dan menggulung. Ada sesuatu yang tidak bekerja. Es krimnya tidak lengket. Oke, aku akan menghiasinya. Dan dengan sirup coklat seperti di restoran mahal. Aku juga hampir selesai. Sekarang aku akan menaruhnya dalam mangkok dan menghiasinya dengan krim kocok. Oh, krim kocok ini enak sekali. Jadi kita buat lebih banyak. Dan sekarang kita masukkan permen Skittles pelangi, sedotan gula kecantikan, dan biskuit Oreo. Wow, Nenek, maukah kamu mengizinkanku? Tidak, terima kasih. Sekarang aku akan menuangkan sirup coklat di atasnya. Oh, itu gula yang sangat banyak. Ah iya, begitu banyak gula. Mari kita lihat es krim mana yang paling disukai si anak. Es krim warna-warni, sang kakak sangat indah, tapi fantastis. Sang koki lebih membuat garis takjub. Oh, kulit lemonnya terlalu asam. Dia tidak ingin mencicipinya. Potongan es krim dalam sirup coklat. Benar-benar tidak menggugah selera, tapi rasanya tidak ada yang luar biasa. Akhirnya kamu bisa mencicipi es krim saudaramu. Krim kocok, pipa gula, Skittles, dan wow, kombinasi yang sangat lezat. Pemenangnya sudah ditetapkan. Ya, aku tahu. Nenek, peluk aku. Oke, Doki. Nenek, itu lezat. Berkonsentrasi semua, mari kita lanjutkan kompetisi masak. Permintaan garis berikutnya adalah croissant. Orang Prancis suka makan croissant dengan kopi untuk sarapan. Oke, Nenek tahu ada adonan croissant yang enak. Yang tersisanya masukkannya ke dalam oven dan menunggunya. Aku juga bisa melakukannya. 1, lalu 2, dan oven. Apakah aku baik-baik saja? Bagus sekali keponakan. Aku tidak menyukai adonan beku. Tidakkah sulit membuatnya sendiri? Ngomong-ngomong, koki kami Mia telah bekerja di restoran terbaik di Prancis dan mengetahui resep tertua untuk croissant. Resep ini digunakan untuk memasak bagi Louis, Pak Raja Prancis sendiri. Atau lebih tepatnya, semua Louis yang pernah menjadi Raja Prancis. Kakak, Andi, dan Nenek menyaksikan dengan takjub sang juru masak melakukan tugasnya. Dengan ketangkasan yang luar biasa, ia menguleni adonan, melapisinya, dan memilihnya menjadi croissant. Aku tidak akan melakukannya dengan baik. Aku punya ide. Masukkan Nutella saja ke croissant. Ya, pasta hazelnut coklat favoritku. Enak sekali. Kenapa kamu melakukan itu? Oh, saatnya mengeluarkan croissant. Betapa indahnya croissant yang merah yang kubuat. Oh, Andi. Oh, lihat. Andy itu kebakar. Oh, tidak lagi. Laki-laki begitu terbawa suasana dengan Nutella sehingga dia membakar croissantnya. Ya, selai kacang coklat benar-benar enak. Tapi bagaimana kamu bisa membuat croissant hitam? Jangan merasa tidak enak, keponakan kamu masih bagus. Ya, croissant sudah matang. Inilah saatnya menyajikan potongan yang bersih dan kamu menuangkan krim buatan sendiri. Tambahkan stroberi dan taburi hidangan dengan gula halus. Semuanya sudah siap, kita bisa mencobanya. Croissant saudara yang gosong terlihatnya mengerikan. Ya, kamu tidak boleh mencobanya. Sungguh luar biasa croissantnya Nenek. Lezat, manis, dan sangat nikmat. Wow, betul. Ini juga ada stroberi, krim manis, dan pastry shortbread. Buatan dari koki dari resep asli. Dia sangat suka. Dan inilah pemenangnya, koki.